Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wildaningsih. NIM 1986206097. Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tugas UTS IPS. Judul: Karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi politik wilayah ASEAN. Geografis dan pendudukan Asia Tenggara. A. Pengertian geografis. Unsur geografis adalah keadaan alam di muka bumi yang membentuk lingkungan hidup manusia. Yang termasuk unsur geografis adalah bentang alam, letak, luas, batas, iklim, dan sebagainya. Unsur geografis merupakan salah satu objek geografis. ASEAN adalah suatu organisasi yang dimana untuk menjaga stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Tahukah kamu negara mana saja yang termasuk di kawasan Asia Tenggara? Unsur geografis suatu tempat memengaruhi kehidupan penduduknya. Pengaruh tersebut terlihat dari mata pencarian, kebiasaan, adat istiadat, dan hasil budaya lainnya. Marilah kita bahas unsur geografis di kawasan Asia Tenggara. 1. Bentang alam Asia Tenggara. Bentang adalah keadaan umum tentang suatu wilayah. Dari Asia Tenggara terbagi atas dua bagian utama, yaitu berikut ini. A. Daratan berbentuk semenanjung. Semenanjung adalah tanjung yang besar. Wilayah berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. B. Daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Timur Leste. 2. Letak, luas, dan batas. Letak suatu wilayah dapat ditinjau secara astronomis dan geografis. Letak astronomis adalah letak yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Sedangkan letak geografis adalah letak yang didasarkan posisi suatu wilayah terhadap wilayah lainnya. Letak astronomis Asia Tenggara adalah 28 derajat lintas utara sampai 11 derajat lintas selatan dan 92 derajat barat timur sampai 141 derajat barat timur. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara tiga perairan, yaitu 1. Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. 2. Laut Cina Selatan di utara. 3. Samudra Pasifik di timur. Luas wilayah Asia Tenggara beserta wilayah perairannya adalah 511.167 km persegi. 3. Keadaan iklim wilayah Asia Tenggara secara astronomis terletak antara 28 derajat lintas utara sampai 11 derajat lintas selatan. Ini berarti wilayah Asia Tenggara berada di daerah beriklim tropis. Hanya sebagian kecil kawasan Asia Tenggara yang beriklim subtropis, yaitu Myanmar bagian utara. Bagaimana ciri-ciri tropis Asia Tenggara? Ciri-cirinya adalah 1. Curah hujan tinggi,
karena pengaruh adanya angin muson barat. 2. Suhu udara panas karena berada di garis ekuator. B. Sumber daya alam di kawasan Asia Tenggara. 1. Tanah. Sumber daya tanah di kawasan Asia Tenggara beraneka ragam jenisnya sesuai proses pembentukannya. Berikut ini adalah jenis tanah yang mendominasi kawasan Asia Tenggara. A. Tanah vulkanik. Tanah vulkanik merupakan jenis tanah hasil vulkanisme gunung berapi. Tanah jenis vulkanik bersifat subur. Karena subur maka sangat baik untuk pertanian. Tanah jenis ini terdapat di negara Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Myanmar. B. Tanah aluvial endapan. Tanah aluvial endapan merupakan jenis tanah yang dibawa dan diendapkan oleh aliran air sungai. Karena subur tanah aluvial maka sangat baik untuk pertanian. Tanah aluvial terdapat di lembah atau tepi aliran sungai dan delta. Di kawasan Asia Tenggara, tanah aluvial terdapat di lembah dan delta Sungai Nile, Sungai Bengkong, dan Sungai Bengawan Solo. 2. Hutan atau flora dan fauna. Kawasan Asia Tenggara sebagian besar beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Keadaan ini menumbuhkan hutan tropis yang kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan yang berguna untuk membuat beraneka macam barang dan bahan bangunan. 3. Perairan. Kecuali Laos, semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut merupakan sumber daya alam yang penting. Dari laut dapat diperoleh manfaat berikut ini. 1. Sebagai sumber bahan pangan berupa ikan dan hasil laut lainnya. 2. Sebagai jalur transportasi air. 3. Sebagai objek wisata. 4. Dari dasar laut sering ditemukan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. 4. Tambang. Kecuali Singapura. Setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki hasil tambang. Singapura adalah negara kecil yang tidak memiliki hasil tambang yang berarti. 1. Suku bangsa di kawasan Asia Tenggara. Adapun suku-suku yang jumlahnya besar di Asia Tenggara antara lain sebagai berikut. A. Suku bangsa Lao, Yao, Taya di Laos dan Thailand. B. Suku bangsa Semang dan Sakai di Malaysia. C. Suku bangsa Khmer di Kamboja. D. Suku bangsa Man, Do, Muong dan Vietnam di Vietnam. E. Suku bangsa Jawa, Sunda, Bali, Batak, dan Dayak di Indonesia. F. Suku bangsa Cina, Hindia, Melayu, dan Pakistan di Singapura. C. Pendudukan di kawasan Asia Tenggara. 2. Jumlah pendudukan di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2003, jumlah penduduk di kawasan Asia Tenggara adalah 544 juta jiwa. Tabel 10,2 jumlah penduduk negara Asia Tenggara
negara. Dari data di atas terlihat bahwa Singapura merupakan negara terpadat penduduk Asia Tenggara, sementara pertumbuhan penduduknya paling rendah, yakni 7%, sama dengan Thailand. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara. 3. Mata pencarian penduduk di kawasan Asia Tenggara. Sebagian besar penduduk di kawasan Asia Tenggara bermata pencarian sebagai petani, kecuali Singapura. Sebagian besar penduduk Singapura bekerja dalam bidang industri dan perdagangan. Industri jasa keuangan perdagangan merupakan sektor andalan ekonomi Singapura. 4. Persebaran penduduk di kawasan Asia Tenggara. Sebagian besar 63% penduduk di kawasan Asia Tenggara tinggal di pedesaan, kecuali Singapura. Sebagian besar 95% penduduk Singapura tinggal di perkotaan. Karena Singapura merupakan sebuah negara kota. Karena padatnya penduduk, sebagian besar 85% penduduk Singapura tinggal di rumah susun, apartemen. Di Malaysia, 57% penduduknya tinggal di perkotaan. Di Brunei Darussalam, 63% penduduknya tinggal di perkotaan. Sementara di Timur Leste, 92% penduduknya tinggal di pedesaan. D. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara. 1. Indonesia. Ibu kota Jakarta. Kota terbesar Jakarta. Bahasa resmi. Bahasa Indonesia. Pemerintah Republik Presidensial. Mata uang rupiah. 2. Vietnam. Ibu kota Hanoi. Bahasa resmi Vietnam. Kota terbesar Ho Chi Minh. Pemerintah negara komunis. 3. Kamboja. Ibu kota Phnom Penh. Kota terbesar Phnom Penh. Bahasa resmi Khmer. Prancis dan Inggris hanya digunakan oleh kaum terdidik. Mata uang riel. 4. Laos. Ibu kota Vientiane. Kota terbesar Vientiane. Bahasa resmi Laos. Pemerintah negara komunis. 5. Myanmar. Ibu kota Naypyidaw. Kota terbesar Yangon. Bahasa resmi Myanmar. Pemerintahan diktatoran militer. 6. Malaysia. Bentuk pemerintahan kerajaan. Kepala negara Sultan yang di-Pertuan Agung. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Ibu kota Kuala Lumpur. Lagu kebangsaan negaraku. 7. Thailand. Bentuk pemerintahan kerajaan. Kepala negara raja. Kepala pemerintah Perdana Menteri. Ibu kota Bangkok. Lagu kebangsaan Plancard. 8. Filipina. Reportes Act. Bentuk pemerintahan republik. Kepala negara presiden. Kepala pemerintah presiden. Ibu kota Manila. Lagu kebangsaan
Kesatuan Republik, Kepala Negara Presiden, Kepala Pemerintah Perdana, Menteri Ibu Kota, Singapura. Lagu kebangsaan Majulah Singapura. 10. Brunei Darussalam. Bentuk pemerintahan kerajaan, Kepala Negara Sultan, Kepala Pemerintahan Perdana Menteri, Ibu Kota Bandar Seri Begawan. Lagu kebangsaan Pujian untuk Sultan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.